Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua kondisi sehat walafiat di rumah, dan alhamdulillah Bapak dan Ibu guru juga di sini insya Allah kondisinya sehat-sehat. Oke, kita awali pelajaran pada kesempatan hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober 2020. Masih berkaitan dengan Microsoft Word ya. Untuk kelas 4 berkaitan Microsoft Word. Minggu yang lalu kita membahas yaitu membuat file baru ya, membuat file baru di Microsoft Word. Oke, untuk kali ini kita mengatur halaman dokumen ya. Mengatur halaman dokumen. Sebenarnya video yang minggu lalu sudah Bapak berikan. Mengatur dokumen ini udah Bapak sempat singgung sedikit, yaitu mengenai margin, orientation, dan size kolom. Itu udah Bapak singgung waktu pekan kemarin ya. Oke, sebelum kita awali belajar pada kesempatan hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Siap-siap semuanya, istidah dan doaan. Oke, silakan Bapak kasih waktu 1 menit untuk baca doa. Oke, cukup. Kita lanjut ke materi di halaman 46 ya. Silakan dibuka bukunya, buku TIK halaman 46. Silakan kalian buka halaman 46 bagian C, yaitu mengatur halaman dokumen. Sebelumnya kita buka dulu aplikasi Microsoft Word ini ya. Di sini udah Bapak siapin, juga di sini udah ada ya. Kita langsung aja klik 2 kali. Klik mouse-nya 2 kali. Ya. Oke, ini tampilan lembar kerja Microsoft Word. Kita langsung ke blank dokumen. Nah, ini ya. Oke. Untuk saat ini kita tuh mengatur halaman dokumen. Oke, lihat. Bapak perbesar bentar ya. Mengatur halaman dokumen. Oke, lihat ya, untuk mengatur halaman dokumen, perhatikan ke depan, perhatikan videonya. Oke, di sini halaman yang dimaksud adalah halaman dari dokumen yang ditulis. Dokumen terdiri atas 1 atau lebih 2 halaman ya. Jadi dokumen yang kita pernah buat, misalkan ada 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, atau lembar kerja yang pernah kalian buat lah bahasanya di situ ya. Ukuran halaman dapat diatur. Jadi halaman antara ke kiri ke kanan itu dapat diatur semua ya. Panjang sebuah halaman dapat disesuaikan dengan kertas yang nantinya digunakan untuk mencetak. Arah kertas dan batas menulis juga dapat diatur. Oke, cara mengatur halaman dokumen adalah sebagai berikut. Perhatikan bukunya halaman 47. Dibuka bukunya, buku halaman, oke bentar. Dokumen, dibuka bukunya halaman 47. Oke, dibuka bukunya halaman 47 ya. Di situ yang langkah pertama yaitu kita klik tab page layout sehingga akan muncul jendela seperti di bawah ini. Oke, tab page layout. Oke, dilihat di layarnya. Di sini adalah tabnya, ada tab file, ada tab home, insert, design, layout. Nah, yang kita pelajari pada saat ini yaitu klik tab layout. Oke, kita klik. Nah, ini keluar ya. Layout ini seperti ini, kalau desain seperti ini. Nah, kalau layout seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya perhatikan pada grup page setup. Mana grup page setup? Ini ya.
Group page setup ini ya, ini group page setup, ada margin, orientation, size, kolom, dan break, line number, hyphenation. Apa nih ya bahasa Inggrisnya, Bapak kurang mahir dalam bahasa Inggris ya. Ini group page setup ya, ini yang Bapak kursornya yang Bapak arahkan, ini group page setup. Oke, kita bahas satu-satu ya. Group page setup, group page setup, mana nih group page setup. Oke, group page setup yang pertama itu ada margin. Yang pertama ada margin, bentar ya, ada margin. Margin, apa itu margin? Ya, margin adalah grup page setup yang berfungsi mengatur batas tepi menulis, atau berfungsi yaitu ada margin, grup page setup yang berfungsi mengatur batas tepi kertas. Oke, bisa dipahami ya. Margin adalah ini ya, margin untuk mengatur batas tepi. Kita warnain di sini ya. Margin berfungsi untuk mengatur batas tepi kertas. Itu yang pertama ya. Kita lihat yang pertama. Margin berfungsi mengatur batas tepi kertas atau batas tepi menulis ya. Oke, batas tepi kertas atau menulis ya. Di sini kita tulis menulis saja. Menulis. Batas tepi menulis. Oke, selanjutnya yang kedua kita pergi ke layout lagi, yaitu orientation. Mana tulisannya? Ya, orientation. Apa fungsinya orientation? Yaitu mengatur arah kertas ya. Berfungsi mengatur arah kertas. Nih, ini orientation berfungsi mengatur arah kertas. Oke, kita warnain ininya aja ya. Oke, ini kita ulang. Bentar. Nah, ini kita warnain yang fungsi-fungsinya aja ya. Nih kalau margin kita kasih fontnya, kita kasih font miring. Orientation juga kita kasih font miring. Nah, margin berfungsi mengatur batas tepi menulis. Kalau orientation berfungsi mengatur arah kertas. Oke, selanjutnya yang bawah itu ada apa lagi? Ini size ya. Kita tulis size. Boleh kalau yang ini sambil menulis boleh, tuh yang udah Bapak tulis boleh ditulis ya di bukunya masing-masing. Kemudian ada size. Size itu berfungsi untuk apa size? Yaitu mengatur jenis dan ukuran kertas. Mengatur jenis dan ukuran kertas. Oke, mengatur jenis dan ukuran kertas yaitu size ya. Oke, ini kita kasih miring, ini italic. Oke ya. Kemudian yang terakhir yaitu size, kemudian ada kolom ya. Kita enter ke bawah, kemudian ada kolom ya. Column. Bentar. Itu berfungsinya untuk apa? Untuk kolom itu fungsinya untuk mengubah posisi tulisan menjadi bentuk kolom-kolom. Mengubah bentuk tulisan, bentuk
tulisan menjadi bentuk. Kolom berfungsi mengubah bentuk tulisan menjadi bentuk kolom ya, kolom. Jadi untuk kolom ini berfungsinya untuk mengubah bentuk tulisan menjadi kolom-kolom. Bapak kemarin sempat bilang seperti misalkan di koran atau di majalah itu biasanya menggunakan pengaturan kolom. Tuh, bisa dipahami ya? Nih, jadi group page setup ada margin. Margin itu berfungsi untuk mengatur ke batas tepi menulis. Orientation berfungsi mengatur arah kertas. Terus ada size berfungsi mengatur jenis dan ukuran kertas. Ada kolom berfungsi untuk mengubah bentuk tulisan menjadi bentuk kolom. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 masih di halaman 47 ya. Di halaman 47, masih di halaman 47, yaitu pada latihan ini kamu hanya mengatur margin saja. Margin adalah batas tepi halaman untuk menulis. Oke, kita lihat margin apa? Mengatur batas tepi untuk menulis. Oke, untuk mengatur margin, tekan ikon margin, maka akan muncul gambar seperti di bawah ini. Gambar ini menunjukkan berapa pilihan margin yang dapat kita pilih. Oke, kita yang kedua untuk mengatur margin, kita pergi ke layout lagi, kita klik margin. Nah, maka akan keluar di sini ada last custom setting. Ini kalau kita mau setting sendiri ukurannya ya. Nah, kalau ada juga di komputer udah disiapin di sini ada ukuran normal misalkan. Terus ada raw, moderate, di sini udah ada ukurannya semua ya. Ada topnya 2,5, left-nya itu nanti apa? Nanti kita akan pelajari semua. Ini apa itu top, apa itu left, apa itu button, right, itu nanti kita pelajari semua. Oke? Kita buka bukunya halaman selanjutnya. Karena kita pilih misalkan pengaturannya yang normal aja ya, yang biasa aja. Oke, kita pilih yang normal. Kemudian kita buka bukunya halaman 48. Silakan dilanjutkan bukunya halaman 48. Oke, Bapak baca, jika kamu ingin mengatur margin sesuai keinginan, maka pilih perintah custom the margin. Nah, kalau misalkan kalian pengen ukurannya pengen beda sendiri nih, sesuai kamu, ini bisa di sini. Pilih custom the margin. Nih, klik custom the margin, tinggal kalian atur. Ininya topnya, left, terus ada button, right-nya di sini diatur semua. Tinggal kalian pilih atur sesuai ukuran kertas yang kalian inginkan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita selanjutnya pembahasan tentang tadi ya. Di sini ada top, left, button, right. Dibuka bukunya halaman 49. Margin ada 4 yaitu berfungsi nih ya. Margin bentar, Bapak copy dulu di sini. Margin ada 4 ya, ada 4 bagian. Ada 4 bagian. Oke. Yang pertama, yang satu yaitu top. Apa itu top? Top itu batas tepi atas halaman untuk menulis. Batas tepi halaman untuk menulis. Kemudian yang kedua ada leaf, apa tulisannya gimana ya? Kalau leaf ini maksudnya batas tepi kiri halaman untuk menulis, batas kiri ya, batas kiri. Langsung kita percepat aja. Yang nomor 3 itu ada button ya, batas tepi bawah halaman untuk menulis, batas tepi bagian bawah, batas bawah langsung aja ya. Kemudian yang keempat, oke, ini nggak kelihatan, Bapak geser dulu. Yang keempat itu ada right itu untuk batas tepi kanan halaman. Ini kanan, batas kanan. Oke, ini kurang S ya, kurang A. Batas margin ada 4 ya, ada top, kita pertebal fontnya. Bentar.
ada top, kemudian ada left, ada button, kemudian ada right. Oke. Kalau top ini batas tepi halaman untuk menulis. Ini batas tepi halaman untuk menulis. Top ini batas tepi atas. Aduh, sorry. Batas tepi atas, batas tepi halaman atas. Untuk menulis. Kemudian left batas kiri untuk halaman untuk menulis. Kemudian button batas tepi bawahnya. Kemudian right batas kanan. Contoh misalkan sini Bapak buatkan contoh misalkan seperti ada yang di buku kalian. Mana ya? Insert, coba kita bikin di sini misalkan. Nah, ini misalkan halaman kertas kalian ya. Nah, ini jadi Bapak buatkan dulu bentar. Ini contohnya biar kalian bisa memahami ya. Biar gampang dipahami. Terus ini, kemudian di sini. Oke. Nah, batas tepi halaman atas. Nah, top ini ya. Berarti yang ini itu namakan top nih. Ini top nih, ya. Bentar. Ini Bapak tarik nih. Sini. Ini top. Kemudian left batas kiri. Kiri itu yang mana? Berarti ini kiri ya. Kiri kalian ini. Kemudian yang bawah ini. Yang bawah ini button. Kemudian yang kanan. Yang kanan ini. Oke. Bisa dipahami ya. Itu udah Bapak kasih tanda panahnya, kalian tinggal bagaimana memahami itu batas tepinya ya. Misalkan kalian mau mengatur kalau di buku situ topnya misalkan 2, kemudian left-nya juga 2, terus buttonnya berapa? 2 juga, right-nya juga 2. Jadi batas tepi tulisan kita ada di sini misalkan itu ya. Bisa dipahami ya untuk mengatur halaman dokumen di sini. Insya Allah kalian bisa memahami. Untuk pembahasan mengatur halaman dokumen Bapak anggap cukup. Jadi Bapak ulang kembali, kita ke atas di sini mengatur halaman dokumen. Dibuka bukunya halaman 47, ada group page setup. Di situ ada margin, orientation, size, terus ada kolom. Di situ udah ada fungsi-fungsinya semua. Kemudian di sini margin ada 4 bagian. Ada top, ada left, ada button, ada right. Ya. Itu untuk bagian C mengatur halaman dokumen. Kemudian tadi cara membuat margin ini ada top, left, button, right. Ini contoh misalkan layoutnya ya. Kita pilih layoutnya di sini. Sesuai keinginan kalian. Misalkan layoutnya pengennya custom. Sesuai ukuran kalian margin, misalkannya marginnya kita sesuai keinginan. Kalau normal, misalkan normal ini udah ada ukurannya ya. Kalau untuk normal di sini udah ada top left-nya, terus button right-nya udah ada sesuai ukuran. Row terus ini udah ada ukurannya di komputer. Tapi kalau misalkan kalian pengen bikin ukuran sendiri, bisa kita pilih custom ini. Kemudian misalkan di sininya topnya batas tepi halaman bagian atasnya kita pilih misalkan 2 ya. Terus 2 cm. Kemudian left-nya juga kita pilih berapa nih left-nya? Kita pilih 2 juga misalkan. Kemudian di sini ada button juga kita pilih 2. Kemudian di sini ada right juga kita pilih 2 misalkan ya. Kalau udah seperti ini, tinggal kita pilih kertasnya mau potret atau landscape, ya. Kalau landscape berarti seperti ini, kita pilih landscape. Kalau potret berarti pilih yang berdiri, ini yang tidur, ya. Oke, kita pilih misalkan potret. Oke, cukup. Nah, ini ya. Berarti ini sudah diatur batas tepi kertasnya atau marginnya sudah kita atur dengan sesuai yang kita inginkan. Cukup.
Nanti silahkan kalian menyimak video. Kalau untuk mengulang silahkan nanti kalian praktekkan langsung di rumah ya. Lebih enaknya kalian langsung praktek di rumah bagaimana cara menyimpan, bagaimana cara mengatur halaman atau mengatur margin tadi kertas yang ada di komputer. Di sini di layar komputer ini kita atur batas tepi kertasnya. Bapak cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum. Oke. Nah, sebelumnya kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.